Generasi Z merupakan sebutan dari generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga tahun 2010. Di era yang serba digital ini, generasi Z lebih terbuka dengan kesehatan mentalnya dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Seperti diketahui, sebagian dari generasi Z kerap memposting hasil tes kesehatan mental mereka melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, hingga TikTok. Tak jarang pula mereka melabeli dirinya sendiri hanya berdasarkan fakta-fakta yang mereka kumpulkan dari website online tersebut, tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional seperti ke psikolog. Berdasarkan data, generasi Z di Indonesia yang melakukan konsultasi ke pihak profesional seperti ke psikolog hanya sebesar 37%. Sementara itu, menurut data dari salah satu klinik psikologi di Kota Semarang, hanya 30 hingga 40% generasi Z yang melakukan konsultasi ke pihak profesional. Ini kan di media sosial kan banyak nih anak-anak muda yang speak up terkait dengan kesehatan mentalnya mereka. Itu bagaimana menurut Kakak? Oke. Jadi kalau kita ngomong anak muda ini kan luas sekali ya gitu. Jadi kita mau ngomong generasi apa nih? Mungkin lebih fokus ke generasi Z ya. Gen Z ya, kita sebut aja Gen Z gitu kan ya. Gen Z ini kan anak-anak yang lahir dari tahun 95 hingga 2010, kisaran antara tahun-tahun tersebut. Jadi generasi ini adalah generasi yang lebih muda dari generasi milenial. Nah, di generasi ini mereka ternyata lebih sadar untuk sadar, terbuka, dan mau berbicara tentang kesehatan mental dibandingkan generasi-generasi berikutnya. Bahkan sekitar 30 hingga 40% mereka, menurut survei, mereka jauh lebih terbuka untuk berbicara tentang gimana ya kondisi kesehatan mental saya. Bahkan mereka secara open dan berani speak up apakah saya itu sehat secara mental. Bahkan mereka juga aktif mencari-cari sumber-sumber yang bisa mendukung, misalnya seperti sumber-sumber dari internet untuk mengecek kondisi kesehatan mental mereka. Bahkan mereka juga dengan percaya diri pergi ke psikolog, pergi ke psikiater ketika mereka merasa ada sesuatu nih yang gak beres sama diri saya gitu. Jadi untuk generasi Z sekarang ini, mereka jauh-jauh lebih terbuka tentang kesehatan mental, dan mereka jauh lebih open mind dan juga lebih aware tentang kesehatan mental ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya gitu. Ya, Kak, baik. Untuk tadi kan Kakak bilang lebih peduli untuk mencari-cari sesuatu, mencari tahu sesuatu melalui internet. Nah, itu bagaimana dengan generasi Gen Z ini yang melakukan self diagnosis, Kak? Padahal itu kan harus sesuai setelah berkonsultasi dengan yang lebih profesional gitu. Ya, betul. Jadi karena kesadaran yang mulai terbuka di era zaman sekarang dan banyaknya informasi tentang kesehatan mental, karena sadar nggak sadar begitu kita membuka Instagram atau sosial media yang lain, Twitter misalnya, juga banyak banget artis-artis zaman sekarang yang menyanyikan lagu-lagu tapi berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Karena ketika saya mencermati, wah kok lirik penyanyi lagu ini kok kayaknya ngomongin tentang kesehatan mental, seputar depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. So itu bukan, sehingga itu bukan sesuatu hal yang yang aneh. Kenapa generasi sekarang mereka lebih sadar dengan kesehatan mental gitu, karena informasi yang semakin banyak dan semakin terbuka. Bahkan di internet, di sosial media, seperti semacam diagnosa kesehatan mental itu juga semakin banyak dibicarakan gitu. Bahkan di televisi juga semakin banyak sekarang psikolog berbicara tentang kesehatan mental. Nah, itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi generasi muda atau remaja zaman sekarang ini seringkali melakukan self diagnose atau mencari-cari diagnosa tentang kesehatan mental mereka sendiri. Aku lagi mengalami gangguan kecemasan nggak ya? Aku lagi depresi nggak ya? Aku bipolar nggak ya? Jadi banyak banget stigma-stigma yang mereka berikan ke diri mereka sendiri. Nah, dari pandangan seorang psikolog, sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang baik, tapi bukan sesuatu hal yang buruk juga. Bagusnya kenapa? Karena mereka sekarang lebih aware gitu ya. Ada sesuatu yang nggak beres sama diri mereka, mereka akan lebih aware untuk mencari bantuan, mencari informasi, juga informasi yang semakin mudah didapatkan zaman sekarang. Tapi sisi negatifnya, melakukan self diagnose melalui mungkin media yang bisa dikatakan kurang valid ya, misalnya lewat internet atau apa, itu akan membuat seseorang itu mudah untuk menjudgement dirinya sendiri, sehingga ini bisa membawa dampak negatif. Karena contohnya begini, saya merasa kok kayaknya saya sering panik ya, kemudian saya mencari informasi di internet gitu, saya melakukan diagnosa ke diri saya sendiri. Belum tentu alat yang digunakan untuk mendiagnosa adalah alat yang tepat, alat ukurnya.
Tapi karena kemudian jawabannya iya saya mengalami kecemasan, maka saya sudah akan melabel diri saya sendiri bahwa saya mengalami gangguan mental kecemasan. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, self diagnose yang paling betul adalah ketika seseorang sudah berkonsultasi dengan profesional, misalnya psikolog, dokter, ataupun psikiater, dan mendapatkan diagnosa yang pasti dari seorang profesional. Jadi kita tidak pernah menyarankan seseorang untuk melakukan self-diagnose, tapi lebih baik kalau Anda sudah berkonsultasi dulu ke profesional, karena bisa berbahaya ya ujungnya kalau terlalu sering melakukan self-diagnose itu, efeknya akan negatif. Untuk beberapa tahun terakhir, apakah ada peningkatan generasi Z sekarang yang konsultasi ke psikolog gitu? Yes, oke. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi ini barusan juga tadi saya baca sebuah survei yang mengatakan, ini survei secara umum ya, secara global di seluruh dunia sekitar 37% anak muda terutama di generasi Z lebih banyak melakukan konsultasi atau menerima bantuan dari para ahli, terutama dari psikolog gitu. Dan itu karena kesadaran mereka sendiri ya, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena pengaruh teman dan lain sebagainya, tapi karena kesadaran mereka sendiri bahwa mereka tahu mereka merasa butuh dan mereka mencari bantuan profesional. Tadi saya mengatakan sekitar 37% ya. Jadi ada peningkatan anak muda generasi Z mencari bantuan psikolog dan para ahli yang profesional. Kalau di sini Kak, sekitar berapa persen? Sekitar berapa persen ya? Jujur sih saya nggak pernah menghitung secara spesifik ya. Tapi kalau bisa dikatakan mungkin antara 30 hingga 40% ya. 30-40% klien yang berkonsultasi di sini itu lebih banyak di rentang usia anak-anak muda generasi Z gitu. Lalu ada nggak sih anak-anak generasi Z yang konsultasi ke sini yang hanya mengikuti tren saja, karena kan mungkin kan banyak dari anak-anak muda yang speak up tentang kesehatan mentalnya mereka gitu. Betul, mengikuti tren karena teman-teman atau karena apa yang mereka lihat di sosial media gitu ya, itu banyak sekali. Jadi dari antara yang tadi saya sebutkan 37% itu yang mereka sadar dan mereka mencari sendiri karena merasa butuh. Tapi di antara itu banyak juga mereka-mereka ini yang hanya kepengaruh dengan teman-temannya gitu, atau hanya karena melihat di sosial media atau hanya melihat di berita di TV, kok kayaknya konsultasi ke psikolog itu kayaknya keren ya gitu. Jadi akhirnya mereka lari ke psikolog hanya karena mengikuti tren saja. Itu sangat banyak juga. Mungkin kalau kita hitung prosentasenya ya sekitar 25% ya, banyak mengikuti tren saja. Karena kayak kita lihat zaman sekarang di Instagram, di Twitter banyak banget orang-orang yang berbicara tentang kesehatan mental. Akhirnya tuh menimbulkan rasa penasaran dalam diri mereka yang mungkin sebetulnya mereka nggak kenapa-kenapa, tapi mereka merasa kenapa-kenapa, sehingga ingin tahu dan mencari tahu tentang kondisi kesehatan mental mereka, pergi ke psikolog atau ke psikiater hanya untuk cross check saja, bukan untuk benar-benar mencari bantuan gitu. Lalu gimana Kak dengan adanya stigma yang mungkin generasi Z yang merasa mentalnya baik-baik saja, lalu dia bilang kalau apa sih kalau itu tuh lebay apa gimana gitu Kak? Iya, banyak juga. Jadi meskipun generasi Z zaman sekarang lebih sadar tentang kesehatan mental, tapi banyak juga yang masih punya stigma negatif ya tentang konsultasi ke psikolog, tentang berbicara kesehatan mental, masih menganggap itu kok apa sih kayak aib banget gitu loh berbicara tentang kesehatan mental. Itu juga masih banyak sih sebetulnya. Jadi kembali lagi preferensi orang masing-masing gitu kan. Kita juga kembalikan ke lingkungan tempat tinggal mereka. Barangkali stigma yang orang tua berikan ke mereka atau mungkin lingkungan mereka yang masih tertutup tentang kesehatan mental itu sangat-sangat bisa mempengaruhi pola pikir mereka gitu. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.